Selamat sore saudara, dalam Kompas Pulau Mora edisi hari ini kita akan mengulas headline harian Pagi Pos Kupang. Telah hadir bersama saya Bapak Ferindun selaku News Editor harian Pagi Pos Kupang. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore. Baik Pak Ferry, hari ini Pos Kupang menyajikan topik headline mengenai minimnya lulusan SMK yang mau melanjutkan studi ke SMK. Nah ini apa latar belakang Pos Kupang sehingga mengangkat topik ini sebagai headline utama di harian Pagi Pos Kupang edisi hari ini? Ya, terima kasih. Pos Kupang hari ini menyuguhkan berita tentang minimnya animo masyarakat untuk masuk sekolah SMK. Ini merupakan fenomena yang menarik. Kita tahu karena beberapa pekan terakhir ini masyarakat berlomba-lomba ingin menyekolahkan anaknya masuk ke sekolah yang menjadi pilihan mereka. Dan berbicara tentang tertarik dan tidak, ini menyangkut sebuah pilihan. Dan tentu peran orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, mereka tentu ingin memilih sekolah yang terbaik bagi anaknya. Dan ini Pos Kupang menyuguhkan berita ini dengan melihat fenomena momentum yang tepat pada tahun ajaran baru. Apa alasan Pos Kupang sehingga menempatkan dalam angle berita itu bahwa ada jurusan seni tari yang bahkan tidak ada siswa sejak tahun 2013? Ya, ini kembali lagi kepada sebuah pilihan. Dalam pendidikan, dalam sebuah jurusan tentu ada pilihan-pilihan. Dan masyarakat tentu memilih sekolah, tentu dia melihat masa depan bagaimana setelah dia mengikuti pendidikan, setelah dia lulus, apa yang akan dia lanjutkan. Dan sekolah kejuruan ini biasanya dia setelah anak-anak itu lulus, siap langsung untuk bekerja masuk ke dunia usaha, ke pangsa pasarnya jelas. Sementara untuk SMA, bidang SMA itu biasa anak-anak berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini sebuah pilihan yang tentu orang tua akan melihat anaknya cocok setelah SMA ini melanjutkan kemana. Baik, menurut pengamatan Pos Kupang sendiri gitu, mengapa lulusan SMP ini banyak yang kurang tertarik mau melanjutkan studi ke SMK? Ya, ini seperti sampel ya, contoh kasus yang diangkat Pos Kupang itu terjadi pada SMK 4 Kupang. Di sana ada kurang lebih ada 3 jurusan. Salah satunya jurusan seni musik dan ada jurusan jurusan kriya kayu, tekstil. Ternyata jurusan seni musik ini peminatnya minim. Ini kembali lagi saya bilang mungkin anak-anak melihat dengan mereka sekolah di jurusan musik, masa depannya mungkin tidak terlalu bagus jika mereka mengambil keterampilan seperti kriya kayu, itu mungkin lebih menjanjikan, atau kriya tekstil, ini mungkin lebih menjanjikan. Kita lihat ada jurusan-jurusan yang sepi, sementara ada sekolah-sekolah yang kelebihan, sekolah kejuruan yang kelebihan sekali animo. Misalnya SMK 3, di sana begitu banyak sekali orang untuk berlomba masuk ke sana karena memang ada pilihan-pilihan masa depan yang lebih menjanjikan setelah mereka lulus. Karena setelah dari SMK biasanya itu mereka dipersiapkan untuk masuk ke ke dunia usaha, bisa langsung bekerja. Baik, pada saat sidebar headline ini dikatakan ada pernyataan yang dikatakan oleh Kepala SMK Negeri 4 Kupang, itu menyatakan bahwa pihak sekolah sendiri tidak mempersoalkan sepinya peminat yang masuk ke SMK. Nah, bagaimana tanggapan Pos Kupang terkait pernyataan ini? Ya, tentu kita tahu pemerintah membuat sebuah program studi, tentu dia sudah melihat animonya. Dan namanya kalau sudah program, tentu ini tidak bisa depending atau apa, pasti tetap jalan karena menyangkut pembiayaan apa sudah jalan. Dan bisa saja dalam perjalanan ada masyarakat yang tertarik untuk masuk pada jurusan itu. Misalnya yang tadi seperti yang bermasalah itu jurusan, bukan bermasalah tapi yang sepi peminat itu kan jurusan seni tari tadi.
Nah, ini tapi karena sudah terprogram dalam sebuah sistem sehingga tidak bisa dihentikan program itu. Bisa saja dalam perjalanan ada yang berminat masuk, ya, dia pasti ya bisa akan melanjutkan. Baik, terakhir Pak, apa pesan yang ingin disampaikan Poskupang terkait pemberitaan sepi minatnya untuk masuk ke SMK, dan kira-kira apa yang mesti dilakukan supaya minat ke SMK ini juga sama tinggi dengan minat ke sekolah negeri? Mungkin bagi pemerintah ataupun bagi pihak sekolah tersendiri, apa yang harus dilakukan? Ya, pesannya masyarakat harus jeli melihat, memilih sekolah yang baik bagi masa depan anaknya. Selain itu juga tentu berkaitan dengan minat, bakat anaknya itu sendiri. Nah, karena itu pesannya kepada masyarakat bagaimana setelah anaknya nanti disekolahkan itu bisa sesuai dengan minat dan bakatnya, terutama untuk sekolah kejuruan. Kalau sekolah umum saya pikir tidak ada masalah karena biasanya dia akan melanjutkan ke bangku perguruan tinggi. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk kedatangannya. Baik saudara, demikian ulas headline Harian Pagi Poskupang bersama Bapak Ferry Dun selaku News Editor Harian Pagi Poskupang. Kita kembali ke Kompas Pulau Mora setelah jeda.